Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya akan melanjutkan tugas individu, yaitu pada modul 6 tentang lapisan tautan data. Langsung saja ke 6.1.1 tentang lapisan tautan data. Lapisan tautan data atau model OSI lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar, menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab untuk kartu antarmuka jaringan NIC ke komunikasi kartu antarmuka jaringan. Lapisan ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama lapisan fisik, yang kedua lapisan data, ketiga lapisan jaringan, keempat transportasi, kelima sesi, keenam presentasi, dan ketujuh aplikasi. Ini adalah lapisan-lapisannya. Dalam jaringan komputer, NAT adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur. Tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengirimannya. Selain itu, setiap kali teknologi atau media jaringan baru dikembangkan, IP harus beradaptasi. Lanjut ke 6.1.2 tentang supply lapisan tautan data. Di sini lapisan tautan data terdiri dari dua subline, yaitu yang pertama kontrol tautan logis atau LLC. Dan ini berkomunikasi antarmuka perangkat lunak jaringan di lapisan atau perangkat keras. Perangkat yang di lapisan bawah. Terus yang kedua ada kontrol akses media atau MEDS. Mengimplementasikan subline lapisan ini dalam perangkat keras. Ini bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses medianya. Menyediakan pengalamatan lapisan data, tautan data, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi lapisan fisik. Yang gambar-gambar ini menunjukkan dua sublayer dari lapisan tautan data. Lanjut ke 6.1.3, yaitu menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan pastinya ditemukan paket saat mereka melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh. Juga dapat memiliki karakteristik yang berbeda, misalnya LAN internet. Biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mengakses pada media jaringan. Nah, supplier match ini menyelesaikan dengan tautan serial, yaitu metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi langsung antara hanya dua perangkat, biasanya dua router. Pada setiap lompatan di setiap jalur, router melakukan fungsi layer 2, yaitu menerima bingkai dari media, enkapsulasi bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, yang terakhir meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Ini adalah lapisan tautan yang bertanggung jawab untuk mengontrol transfer bingkai di seluruh media. Coba kita jalankan. Seperti ini. Lanjut ke 6.1.4, yaitu standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak ditentukan oleh permintaan komentar. Jadi seperti protokol lapisan
atas rangkaian TCP atau IP Internet Engineering Task Force mempertahankan protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP atau IP di lapisan atas, tetapi tidak mendefinisikan fungsi dan mengkompresikan lapisan akses jaringan TCP atau IP. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses data, akses jaringan maksudnya, yaitu lapisan fisik OSI dan tautan data, meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, lalu Persatuan Telekomunikasi Internasional, lalu Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan terakhir Institut Standar Nasional Amerika. Nah, ini logo organisasi rekayasanya. Oke. Selanjutnya, 6.2 tentang topologi. Topologi fisik dan logis. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat ini untuk mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama ada topologi fisik, dan yang kedua ada topologi logis. Topologi fisik yaitu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantaraan, seperti router, saklar, dan titik akses nirkabel yang saling terhubung. Nah, kalau topologi logis itu mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu node ke node berikutnya. Gambar di bawah ini menampilkan topologi fisik sampel untuk jaringan sampel yang kecil. Topologi fisik contohnya. Dan gambar berikutnya ini menampilkan contoh topologi logis untuk jaringan yang sama. Nah, ini topologi WAN. Angka-angka tersebut menggambarkan bagaimana WAN secara umum saling berhubungan menggunakan 3 topologi WAN fisik umum. Ini dari titik ke titik, hub dan spoke, dan yang terakhir jaringan. Seperti ini dan seperti ini. Nah, hibridida adalah variasi atau kombinasi dari topologi manapun. Misalnya, base partial adalah topologi hibridida di mana beberapa tetapi tidak semua perangkat akhir saling terhubung. Yaitu selanjutnya 6.2.3 tentang topologi WAN point to point. Topologi one to point ini secara langsung menghubungkan dua node seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, node 1 dan node 2. Dalam peraturan ini, node 2 tidak harus berbagi media dengan host lain. Nah, selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point-to-point protokol, nah, node tidak perlu membuat penentuan apapun tentang apakah bingkai masuk ditujukan untuknya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana karena semua bingkainya pada media hanya dapat melakukan perjalanan ke atau dari dua node. Nah, node menempatkan bingkai pada media di satu ujung dan bingkai tersebut diambil dari media oleh node di ujung lainnya dari secret point to point.
Ini node sumber dan node tujuannya. Lanjut ke 6.2.4 tentang topologi LAN. Topologi LAN lama ini topologi internet awal dan topologi ring LAN yang lama mencakup dua jenis topologi lainnya, yaitu bus dan cincin. Semua sistem ujung dirantai satu sama lain dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Nah, kalau yang bawahnya, sistem akhir terhubung ke tetangga masing-masing membentuk cincin. Oke. Ini topologi fisik, ini topologi bintang yang diperluas. Topologi bus, dan ini topologi cincin. Dia melingkar. Lanjut ke 6.2.5 tentang komunikasi setengah dan duplex penuh. Nah, di sini ada dua mode umum duplex. Yang pertama, komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima di media, tetapi tidak dapat melakukan secara bersamaan. Ulan dan topologi bus lama dengan hub internet menggunakan mode setengah duplex. Seperti ini jalannya. Nah, yang kedua adalah komunikasi duplex secara penuh. Kedua perangkat dapat secara bersamaan mentransmisikan dan menerima di media bersama. Lapisan data mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi untuk kedua node kapan saja. Saklar internet berproses dalam mode duplex penuh secara default, tetapi dapat beroperasi dalam setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub internet. Seperti ini jalannya. Oke. Singkatnya, komunikasi setengah duplex ini membatasi pertukaran data ke satu arah pada satu waktu. Full duplex mengirimkan pengirim dan penerima data terjadi secara bersamaan. Pentingnya bahwa dua antarmuka yang saling terhubung seperti NIC host dan antarmuka pada saklar internet beroperasi menggunakan mode duplex yang sama. Jika akan ada ketidakcocokan duplex yang menciptakan invariansi dan latensi pada tautan. Lanjut ke 6.2.6 yaitu metode control access. Jaringan multi-akses adalah jaringan yang dapat memiliki dua atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Nah, beberapa jaringan multi-akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metodenya untuk mengontrol akses dasar media secara bersamaan, yaitu akses berbasis pertentangan dan akses terkontrol. Yang pertama tentang akses berbasis pertentangan. Dalam jaringan multi-akses berbasis pertentangan, semua node beroperasi dalam setengah duplex, bersaing untuk pengguna media. Namun, hanya ada satu perangkat yang dapat mengirim satu pada waktu. Oleh karena itu, ada proses jika lebih dari satu perangkat mentransmisikan secara bersamaan. Itu ini. Dan yang kedua adalah akses kontrol. Dalam jaringan multi-akses berbasis terkontrol, setiap simpul memiliki waktu sendiri untuk menggunakan media. Jenis distribusi jaringan lama ini tidak efisien karena perangkat terus menunggu giliran untuk mengakses media. Contohnya pada di sini ada gambar ini.
Selanjutnya ada 6.2.7 tentang akses berbasis pertikaian. Contoh jaringan akses berbasis pertikaian meliputi LAN nirkabel, LAN internet topologi bus lama, dan LAN internet lama menggunakan hub. Jaringan ini beroperasi dalam mode setengah duplex, artinya hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pada satu waktu. Nah, seperti ini. Dan ini. Yang terakhir, maksudnya yang 6.2.8 yaitu akses berbasis pertikaian. Ini adalah penghindar akses ganda atau tabrakan sensor operator. Nah, metode ini menggunakan metode yang mirip dengan CSMA atau CD untuk mendeteksi apakah medianya jernih. Nah, ini menggunakan teknik tambahan di lingkungan nirkabel. Perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakannya. Tidak mendeteksi tabrakan, tetapi mencoba menghindarinya dengan menunggu sebelum mengirimkan. Ini. Oke, lanjut. Kita ke 6.3 yaitu tentang bingkai tautan data. 6.3.1 tentang bingkai. Nah, informasi yang ditambahkan ke bingkai ditentukan oleh protokol yang digunakan. Protokol tautan yang bertanggung jawab atas komunikasi nit ke nits dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan tautan data yang berbeda menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Setiap pada jenis bingkai memiliki 3 bagian besar dasar, yaitu tajuk, data, dan cuplikan. Lanjut ke 6.3.2 tentang bidang bingkai. Pembingkaian memecahkan aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan. Dengan informasi terkontrol yang disisipkan di header dan trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Ini adalah bidang generik yang ditampilkan pada gambar ini. Lanjut ke 6.3.3 tentang alamat lapisan 2. Nah, lapisan tautan data menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai melintasi media lokal bersama. Nah, tidak seperti alamat logis layer 3 yang hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan apa perangkatnya berada. Sebaliknya, alamat fisik unik untuk perangkat yang tertentu. Nah, perangkat akan tetap berfungsi dengan alamat fisik layer 3 yang sama, bahkan jika perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lainnya. Oleh karena itu, alamat layer 2 ini hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama juga. Nah, di sini dari tuan rumah ke router, dari router ke router, dari router ke router, dan ini dari host ke host. Dari router ke host maksudnya. Nah, yang ini 6.3.4 tentang bingkai LAN dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasi nirkabel termaksud dalam protokol LAN. Nah, protokol ini dirancang untuk jaringan multitext. Beberapa protokol WAN umumnya selama bertahun-tahun meliputi protokol point-to-point, kontrol tautan data tingkat tinggi,
relay bingkai, terus mode transfer asynchron, dan yang terakhir adalah ini nggak tahu apa bacanya, kali 25 kayaknya. Nah, protokol layer 2 ini sekarang diganti dengan WAN oleh Ethernet. Nah, ini protokol lapisan tautan data meliputi Ethernet, nirkabel, protokol point-to-point, kontrol tautan data tingkat tinggi, dan relay bingkai. Coba ini kita jalankan. Bingkai, nirkabel. Ini untuk melihat animasi contoh protokol lapisan 2. Relay kabel. Sini. Bingkai internetnya, lalu ke sini. Lanjut ke sini langsung. Oke, saya kira sudah cukup untuk menjelaskan yang berada pada modul 6 tentang lapisan tautan data. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.